Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia yang disusun oleh Kelvin Pratama, Kana Azizah, dan Karisma Nuraini. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi juga bisa diartikan sebagai tujuan suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya. Apabila suatu negara tidak mempunyai konstitusi, maka negara tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Karena konstitusi adalah hal yang paling utama dalam membentuk suatu negara atau pemerintahan. Indonesia sendiri mempunyai konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di amandemen di dalamnya terdapat tujuan-tujuan negara Indonesia serta landasan hukum dalam menetapkan peraturan. B. Rumusan masalah. 1. Pengertian konstitusi. 2. Apa tujuan dan fungsi konstitusi. 3. Sejarah perkembangan konstitusi. 4. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. C. Batasan masalah. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949, perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara boneka seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Tengah di dalam negara Republik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta yang dikenal dengan agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio, kemudian berkembang di Prancis dengan istilah constituir, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi berarti membentuk suatu negara atau menyusun dan menata suatu negara. Konstitusi juga bisa diartikan pembentukan awal dasar mengenai pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga disebut Undang-Undang Dasar, merupakan dari terjemahan dari istilah Belanda grondwet. Kata grond berarti tanah, atas dasar, dan wet berarti undang-undang. Pada masa Yunani kuno sudah dikenal istilah konstitusi oleh Aristoteles. Dalam tulisannya membedakan istilah politeia dan nomia. Politeia diartikan sebagai konstitusi dan nomia diartikan sebagai perundang-undang. Di Jerman, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grundgesetz yang berarti undang-undang dasar. Menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Hermann Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang. Konstitusi tidak harus bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut Lassalle, konstitusi adalah hubungan antara suatu kekuasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, suatu golongan yang mempunyai suatu kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. Dalam berbagai pengertian konstitusi di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kepada penguasa atau sebagai dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari berbagai sistem politik yang diterapkan menyangkut hak asasi manusia. 2. Tujuan dan fungsi konstitusi.
A. Tujuan konstitusi. Tujuan adanya konstitusi tersebut secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi 3 tujuan, yaitu 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap suatu kekuasaan politik. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasa sendiri. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. B. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah sebagai syarat berdirinya negara bagi negara yang belum terbentuk, atau sebagai pendirian akte pendirian negara bagi negara yang sudah terbentuk bagi undang-undang dasarnya ditetapkan, terlepas dari waktu ditetapkannya, sebelum atau sesudah suatu negara terbentuk. Yang jelas, fungsi konstitusi itu adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintahan, penjamin kekuasaan hukum dalam praktik penyelenggara negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah. Dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kana Azizah, kepadanya dipersilahkan. Sejarah pertumbuhan konstitusi. Dalam catatan histori, timbulnya negara konstitusi sebenarnya merupakan proses sejarah dan akan selalu menarik untuk dikaji dan dibahas. Konstitusi selalu menarik untuk dibahas dan dikaji karena kerangka kehidupan politik telah disusun melalui hukum, yaitu sejak zaman sejarah Yunani, karena ditemukannya kitab-kitab yang berisi kumpulan-kumpulan hukum. Berarti pada masa itu orang-orang Yunani telah mengenal beberapa kumpulan hukum yang sudah tertulis pada masa kejayaannya, antara tahun 624 sampai 404 sebelum Masehi. Sejarah juga mencatat pada masa Rasulullah SAW pada abad ke-6, lahirnya konstitusi pertama atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah yang terbentuk pada tahun 622 Masehi. Piagam inilah kemudian dijadikan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Yang mana dalam piagam tersebut juga berisi perjanjian-perjanjian hidup bersama secara damai antara berbagai golongan-golongan Islam maupun dengan golongan-golongan Yahudi secara resmi dan tertulis dalam suatu naskah yang disebut dengan Sahifah. Hampir seluruh negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan HAM. Kedua, sejarah konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Jumbi Hosakai, yang beranggotakan 21 orang. BPUPKI ditetapkan berdasarkan Maklumat Gunseikan nomor 23. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Segera harus dirumuskan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa putusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus.
tanggal 22 Juni 1945. Kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Agustus 1945. 3. Memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia IR Soekarno sebagai Presiden dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Keempat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh PPKI yang kemudian menjadi Komite Nasional. Kelima, dengan terpilihnya Presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada, yaitu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Karisma. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dalam sidang umum MPR RI yang diselenggarakan antara tanggal 12 sampai tanggal 19 Oktober tahun 1999. Pengesahan naskah perubahan pertama itu tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme di sebagian kalangan masyarakat yang cenderung menyakralkan atau menjadikan undang-undang sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan sama sekali. Perubahan yang terakhir dalam rangkaian gelombang reformasi nasional sejak tahun 1998 sampai tahun 2002 adalah perubahan yang ditetapkan dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2002. Pengesahan naskah perubahan keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam naskah perubahan keempat ditetapkan bahwa A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Secara keseluruhan, naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar mencakup 19 pasal, termasuk pasal yang dihapus dari naskah Undang-Undang ke-19. Pasal tersebut terdiri atas 31 butir ketentuan yang mengalami perubahan, ditambah 1 butir yang dihapus dari naskah Undang-Undang Dasar. Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi arti sempit yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis atau secara undang-undang. Yang kedua, konstitusi dalam arti luas yaitu sebagai hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Dan yang ketiga, terbentuknya konstitusi berawal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia kemudian hari. Akan tetapi janji hanyalah janji dan penjajah tetaplah menjajah yang seluruh ingin menguasai negara Indonesia. Keempat, dengan adanya pembagian wewenang dan cara bekerja sebagai lembaga kewarganegaraan secara berlindungan hak asasi manusia, masyarakat Indonesia telah lebih terlindungi. Dengan hal itulah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.